Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelku Hoir. Perkenalkan, aku ibu dua orang anak dan ini adalah aktivitasku di pagi hari ya teman-teman. Sebenarnya ini sudah mendekati siang karena sudah pukul 6.30. Aku bangunnya memang kesiangan karena tubuhku merasa kurang enak, mungkin kecapean dari kemarin saja. Ya teman-teman, mungkin ini juga suaranya kurang enak didengar karena aku dari kemarin juga batuk pilek. Ini pun belum juga fit beneran. Video kali ini aku ingin berbagi video bersih-bersih dapur sisa kemarin ya teman-teman, karena aku bersih-bersihnya hanya sekedar saja, sisanya aku biarin saja sampai semalam, bahkan di pagi hari baru aku bersihin. Ini benar-benar banyak ya teman-teman. Aku cucinya pun juga tidak di wastafel, biasanya aku cucinya di luar biar enak waktu cuci piringnya. Tapi sebenarnya ini yang cuci piring adalah Pak suami, karena tadi waktu mau cuci piring adik Meka rewel. Dia tidak mau tidur karena dia sekarang tidurnya itu harus aku kelonin ya teman-teman. Biasanya dengan Pak suami digendong juga dimusikin sudah bisa tidur, sekarang tidak bisa. Akhirnya aku harus ngelonin. Bahkan aku tadi ikut ketiduran. Jadi aku tidak sampai selesai bersih-bersihnya. Jadi yang cuci piring Pak suami, aku tinggal ngelanjutinnya saja. Aku tadi pun juga tidak masak ya teman-teman. Aku menghangatkan lauk sisa kemarin, karena memang aku hari ini ingin fokus untuk membereskan dapur sekalian ngepel biar tidak pliket ya teman-teman, karena habis acara yang kemarin itu banyak sekali yang menempel di lantai. Jadi aku ingin membersihkannya keseluruhan untuk hari ini. Jadi untuk fokus hari ini adalah bersih-bersih saja. Ini aku juga membereskan wadah-wadah yang seharusnya tidak aku gunakan setiap hari, jadi aku bereskan di dalam. Mungkin kalau ada teman-teman yang baru melihat videoku, kenapa bekakasku hanya sedikit yang di luar, itu karena memang aku mengeluarkan perkakas yang kubutuhkan sehari-hari saja. Kalau sehari-hari aku tidak membutuhkannya, aku pasti memasukkannya di dalam lemari ya teman-teman. Karena itu sangat memudahkan kita waktu beberes, waktu kita membutuhkan saja kita keluarkan. Mungkin kesulitannya kita harus punya banyak tempat untuk menyimpan barang-barang yang tidak digunakan setiap hari, tapi kita masih membutuhkannya sewaktu-waktu kita butuh ya teman-teman. Karena itu aku mempunyai banyak tempat untuk penyimpanan barang-barang itu. Jangan heran kalau di rumahku itu banyak lemari, bahkan lemarinya bisa menghadap ke sana ke sini, padahal itu lemari bukaan ya teman-teman, bukan lemari slidingan. Karena itu bukan perkakas yang sehari-hari aku butuhkan, itu hanya perkakas yang butuhkan waktu ada acara saja. Karena menurutku menyimpan perkakas yang tidak digunakan setiap hari itu akan meminimalisir waktu kita untuk beberes ya teman-teman. Karena kita juga harus membersihkannya meskipun tidak digunakan. Itulah caraku untuk mempersingkat waktu beberes di rumah, tapi rumah tetap bersih meskipun tidak terlalu banyak yang harus dibersihkan. Apalagi kalau ibu punya balita pasti merasakan hal yang sama denganku, akan kecapean di pagi hari
nanti beberesnya tidak sampai selesai kalau terlalu banyak yang dibersihkan. Ini pun aku beberesnya sampai setengah hari ya teman-teman, itu pun belum juga selesai keseluruhan. Aku tidak jadi ngepel karena tidak memungkinkan, adik Meka tidak ada yang menggendong, jadi aku biarin besok saja ngepelnya. Ini aku lanjut melipat pakaiannya teman-teman, yang kemarin tidak sempat aku lipat. Hari ini aku lipat biar tidak menumpuk. Meskipun kecil-kecil seperti ini, kalau tidak cepat-cepat dilipat juga pasti akan menumpuk ya teman-teman. Memang tidak terlalu banyak yang dilipat karena hanya pakaian adik Meka, juga pakaian dalam saja. Selain itu aku hanger semuanya. Tapi tetap saja kalau tidak dilipat setiap hari pasti juga menggunung. Terutama ini popoknya adik Meka, Clody, pasti memakan banyak tempat. Jadi harus cepat-cepat dibereskan. Ini tidak membutuhkan waktu yang terlalu banyak karena memang hanya kecil-kecil saja ya teman-teman. Pakaiannya adik Meka pun tidak aku lipat, aku menggantungnya juga, tapi dengan satu gantungan 2 baju atau 2 pakaian seperti ini ya teman-teman. Aku capit-capit dengan capitan baju, aku tinggal mencapitnya saja. Jadi pakaiannya adik Meka tinggal dicapit saja. Semuanya memang aku capitin seperti ini ya teman-teman, dan memang tidak terlalu banyak bajunya adik Meka. Kalau pakaian dalamnya, kaosnya itu aku taruh di kardus bekas bubuk ya teman-teman. Ini nih yang video aku buat kemarin waktu tidak aku videoin semuanya karena belum kepikiran. Ini hasilnya yang kemarin ya teman-teman. Aku balik biar terlihat rapi. Tidak serapi kalau beli box yang khusus untuk pakaian ya teman-teman, tapi setidaknya ini bisa lebih rapi dari biasanya, atau kalau tidak dikasih disendirikan seperti ini. Kalau untuk punyanya Mas Chandra memang aku jadikan satu ya teman-teman, bawahan juga atasan biar enak waktu mengambilnya. Ini hasilnya ya teman-teman setelah dibersihkan atau dirapikan. Lanjut punyanya Mas Chandra memang aku jadikan satu biar Mas Chandra itu waktu mengambil bisa sekalian. Kalau tidak dijadikan satu seperti itu, Mas Chandra pasti mengambilnya hanya salah satunya saja. Jangan salah fokus dengan kamarku ya teman-teman, karena memang kamarku itu ukurannya sangat sempit. Mungkin 2,5 meter kali 3 meteran, jadi tidak begitu lebar. Apalagi untuk membuat video itu sangat kesulitan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat tadi. Untuk seperti itu saja yang terlihat hanya setengahnya saja. Ini aku lanjut membereskan di ruang tamu. Ruang tamunya tidak ada apapun, perkakas apapun. Itu lebih memudahkan aku yang punya balita. Apalagi sekarang dia sedang belajar merangkak. Ini sangat menguntungkan bagiku karena lebih mudah mengawasinya. Waktu dia merangkak, kalau tidak ada benda yang berbahaya pasti akan lebih mudah untuk menjaganya ya teman-teman. Ya rumahku seperti inilah, apalagi ruang tamunya tidak ada apapun, yang ada hanya asbak mungkin ya. Jadi asbak itu yang akan jadi rebutan adik Meka waktu dia belajar merangkak. Dan memang aku sama Pak suami sejak awal sudah sepakat untuk tidak akan membeli
meja atau kursi untuk ruang tamu ini, karena tamuku memang banyak. Kalau dikasih meja atau kursi pasti kita akan repot waktu ada tamu banyak atau waktu lebaran ya teman-teman. Ya nanti kalau kita berubah pikiran atau ada rezeki lebih mungkin akan beli meja, itu pun sepertinya tidak mungkin. Daripada untuk membeli peralatan untuk atau perkakas untuk ruang tamu, mungkin akan lebih baik untuk digunakan atau disimpan saja ya teman-teman. Ini adik Meka sedang dimomong sama Pak suami. Ini sapu-sapunya aku cepet-cepetin ya teman-teman biar cepat selesai. Ini Pak suami sudah mau berangkat dan sepertinya adik Meka sudah mulai mengantuk karena ini sudah sekitaran pukul 9 atau mungkin pukul 10. Aku juga tidak lihat jam ya teman-teman, karena jam di rumahku itu jam HP, tidak punya jam dinding. Semenjak jam yang ada di rumahku itu rusak, aku tidak berniat untuk membelinya lagi karena menurutku sudah cukup. Juga punya jam tangan yang sudah rusak, tapi itu yang rusak hanya bagian talinya saja. Jamnya masih berfungsi dengan baik, jadi masih bisa digunakan atau difungsikan ya. Ini aku lanjut sapu-sapunya setelah Pak suami datang ya teman-teman. Ini mungkin sudah sekitaran pukul 12 siang kalau tidak salah, melihat cahaya mataharinya sudah di tengah-tengah atau di atas. Sepertinya ini sudah setengah hari. Dan ini yang cuci piring Pak suami setelah pulang dari lab tadi, karena setelah Pak suami berangkat aku nidurin adik Meka tapi juga ketiduran, jadi tidak bisa aku sambil untuk cuci piring. Jadi yang cuci perkakas juga semuanya itu Pak suami, aku tinggal membereskannya saja. Bahkan beliau juga yang menjemurnya di luar, karena yang perkakas yang setiap hari itu harus disimpan dalam keadaan kering ya teman-teman. Ini aku hanya cuci botol minuman saja karena ini memang aku taruh di wastafel bagian dalam. Kalau yang bagian luar itu yang besar-besar tadi. Kalian aku ini membersihkan tomat karena ada beberapa tomat yang busuk, juga wortel sama kentang yang dikasih adikku yang kemarin. Seharusnya ini dibersihkan dari kemarin dan ditaruh di tempatnya, tapi karena tidak sempat ya mau bagaimana lagi. Ini yang busuk aku buang, aku kasihkan ke ayam. Ini juga aku sambil menggiling serbet. Kalau serbet aku tidak pernah mengeringkan, aku hanya menggilingnya beberapa kali, itu pun terkadang aku sikat saja, tidak aku giling karena menurutku kurang marem kalau digiling sama mesin cuci. Ini aku sapu-sapu bagian luar, ini bagian cuci piring yang besar-besar. Ini aku kasih saklin lantai karena banyak minyak dari kemarin. Aku bersih-bersih dulu, aku sapu-sapu. Nanti biar minyaknya menghilang agar tidak licin. Sebenarnya tempat ini aku rencanakan untuk menyimpan sepeda motor ya teman-teman, atau tempat parkir sepeda motor. Tapi karena aku masih belum punya tempat untuk cucian yang besar-besar, jadi ditahan dulu. Nanti kalau ada tempatnya, ini bisa buat tempat parkir sepeda. Aku lanjut sikat-sikat kamar mandi. Kamar mandinya juga ikut berminyak karena kalau ingin ke kamar mandi harus melewati tempat cucian.
Jadi ini harus disikat-sikat juga biar tidak licin. Ini pemilihan lantai kamar mandinya mungkin kurang tepat ya teman-teman, karena terlihat gelap dan meskipun sudah disikat-sikat menurutku masih terlihat kotor, apalagi dindingnya. Aku tidak memakai cat ya teman-teman, aku melaburnya dengan gamping, jadi mudah sekali luntur kalau terkena air apalagi setiap hari. Ini aku lanjut menjemur serbet yang tadi aku giling. Jangan salah fokus tempat berjemurnya ini, karena bukan tempat berjemur, ini sebenarnya wareng rumput gajah ya teman-teman, karena tidak cukup untuk menjemur serbet-serbet ini, aku jadi menggunakan wareng ini untuk mengeringkan jemuranku ya teman-teman. Yang ada di depan itu adalah rumput gajah untuk pakan sapi, itu hanya untuk selingan saja agar waktu membutuhkan enak tinggal mengambilnya di dekat rumah. Mungkin kalau ini full dikasihkan ke sapi mungkin hanya bisa 3-4 hari ya teman-teman, setelah itu sudah habis. Makanya yang penting sudah punya rumput gajah biar waktu membutuhkan ada. Piara sapi kalau tidak punya rumput gajah sendiri itu sedikit kerepotan ya teman-teman, apalagi waktu ada acara dadakan, sedangkan kita sudah tidak punya waktu, mau tidak mau kita harus beli. Sedangkan untuk beli itu 10.000 sangat kecil ya teman-teman, padahal milikku itu masih terbilang masih kecil atau embeng, itu membutuhkan dua ikat kalau sekarang itu harganya 20.000, tapi kalau dulu hanya 10.000 itu masih lumayan, tapi kalau sekarang 20.000 setiap hari menurutku sedikit mulai berat. Untuk video kali ini sampai di sini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.